Jenderal Jekin adalah analis strategis utama kami dan pensiunan Jenderal Bintang 4. Jadi menurut Anda, apa yang terjadi selama periode waktu itu? Baiklah, lihat. Pertama-tama, saya menghargai Presiden Trump karena ingin membuka Selat Hormuz tentu saja. Dan juga karena mencoba mencapai kesepakatan dengan Iran yang akan memberikan kita segalanya. Mereka harus menyerahkan semua yang akan kita ambil dari mereka dengan kekuatan militer. Inti dari kesepakatan itu dan yang paling utama adalah mereka melepaskannya dan mengizinkan penghapusan pengayaan nuklir yang mereka miliki. Dan itu harus ada dalam kesepakatan ini. Dan itu harus menjadi nomor satu dalam kesepakatan. Karena sejak awal, masalah utamanya adalah kemampuan nuklir mereka. Tapi pikirkan juga, apa yang diinginkan orang Iran di sini? Kenapa mereka menutup Selat Hormuz? Mereka menutup Selat Hormuz hanya untuk menekan pemerintah agar menghentikan perang. Dan kita pun menghentikan perang. Jadi mari kita pahami apa yang dipertaruhkan di sini dari sudut pandang Iran dan juga dari sudut pandang negara kita. Saya sama sekali tidak percaya pada orang Iran. Presiden juga tidak percaya pada mereka. Nah, dia sudah bernegosiasi dengan mereka berkali-kali, dia tahu mereka adalah pembohong dan penipu. Jadi semuanya bermuara pada kesepakatan itu sendiri, pada apa yang ada di dalamnya dan bagaimana memverifikasinya. Orang-orang Iran adalah ahli dalam mengaburkan dan menunda kesepakatan. Mereka berbohong, berjanji, dan tidak menepatinya. Jadi ada banyak hal yang terkait dalam kesepakatan ini. Terima kasih. Saya rasa ada tekanan untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Tapi kita berada di posisi kita sekarang. Kita sedang dalam gencatan senjata. Dan semuanya bermuara pada semua poin untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Tentu saja. Dan kita akan lihat bagaimana ini akan berakhir. Sepertinya Presiden menerima sinyal dari pihak Iran bahwa mereka bersedia mengalah di semua poin tersebut. Saya tidak menyangkal fakta bahwa orang-orang memang mengatakan itu. Apakah mereka benar-benar akan melakukannya? Itu cerita lain. Dan itulah kekhawatiran saya tentang hal ini. Presiden dan timnya tahu dengan siapa mereka berurusan. Jadi kita harus menekan mereka semaksimal mungkin. Dan jika itu tidak berjalan sesuai keinginan kita harus punya keberanian untuk menyelesaikannya secara militer. Dan pihak Iran mengandalkan fakta bahwa, menurut saya, strategi mereka adalah menunda dan membingungkan. Dan karena orang Amerika telah berhenti dan selat-selat sudah dibuka, kapal-kapal mulai berlayar lagi, mereka berpikir kita tidak akan punya keberanian untuk kembali dan melanjutkan operasi militer. Saya rasa itulah strategi mereka. Kita akan lihat apakah itu benar-benar terjadi. Kita akan segera mengetahuinya. Ketika kita sampai pada rincian akhir dari kesepakatan, kita akan melihat konsesi apa yang akan mereka berikan dan apa sebenarnya itu. Tapi saya skeptis dengan arah saat ini dengan pihak Iran, karena saya tidak mempercayai mereka. Saya tidak suka mengurangi tekanan, menerima gencatan senjata, yang memang mereka inginkan bagaimanapun juga untuk memaksa Zewa menghentikan perang. Kita sudah melakukan itu, meskipun hanya sementara, tapi kita perlu melihat apa yang ada dalam kesepakatan ini. Jenderal, apakah Anda percaya bahwa gencatan senjata ini tidak akan bertahan lama? Jika gagal dan situasinya memburuk, bagaimana seharusnya sikap militer? Baik. Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Orang-orang Israel membutuhkan sekitar 10 hari hingga 2 minggu. Kita juga kurang lebih membutuhkan waktu yang sama. Masih ada banyak target di luar sana untuk diserang menurut pandangan para komandan militer. Dan saya benar-benar berpikir bahwa jika kesepakatan itu gagal, semuanya akan bermuara pada Pulau Kark dan pemaksaan. Atau Anda mengambil alih kendali Pulau Kark dan kendali distribusi minyak. Atau Anda menghancurkannya dan menyebabkan keruntuhan ekonomi. Atau Anda mengambil alih kendali Pulau Kark dan kemudian Anda memiliki keuntungan untuk memaksa mereka tunduk pada kehendak kita dan benar-benar menempatkan mereka pada posisi yang benar-benar kita inginkan. Dan itu menempatkan rezim menurut saya pada jalur menuju keruntuhan rezim. Tidak ada cara untuk mengetahui hal itu dengan pasti. Dan kami sudah mengatakan itu sejak awal. Tidakkah Anda pikir itu? Kita bisa mencapai kesepakatan. Anda tidak berpikir jika kita bisa mencapai kesepakatan yang menghilangkan kebutuhan tindakan militer, itu adalah hal yang berbeda. Tapi itu masih harus dilihat. Dan Presiden telah mengambil keputusan di sini.
Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Anda tidak berpikir ini bisa menjadi manuver pemerintah untuk mengambil alih kendali atas Karg? Atau mungkin mengambil opsi yang jauh lebih agresif? Karena mereka mungkin menduga orang Iran akan berbuat curang. Baiklah, dengarkan, saya yakin akan hal itu. Presiden sangat sadar akan hal ini. Dia tahu dengan siapa dia berurusan dan dia tahu nilai Pulau Karg. Dan menurut pendapat saya, dia tahu betul bahwa dia bisa mengambil alih pulau itu atau menghancurkannya. Dan dia paham bahwa itu adalah titik penting bagi masa depan Iran. Dan ya, dia benar-benar menyadari betapa strategisnya aset ini dan dia bisa mengambil alih atau menghancurkannya kapan saja dia mau. Ya, dia selalu punya kemampuan itu sebagai kartu truf dan dia tahu itu. Oke, topik yang sedang hangat di kota saat itu adalah kejahatan perang. Aku tidak tahu kalau meledakkan sebuah jembatan adalah kejahatan perang. Sudah banyak presiden di masa lalu dan banyak perang yang menghantam jembatan serta pembangkit listrik. Bagaimana reaksimu saat mendengar semua itu? Ya, begini, kita kan tahu siapa presiden kita, bukan? Dia suka menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna. Dan dia menggunakannya sebagai alat untuk bernegosiasi. Dan saya rasa banyak dari itu yang dipertaruhkan di sini. Dan itu tidak berarti, bahkan sedetik pun, bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan militer penuh untuk menghancurkan rezim itu. Dia jelas berniat melakukan itu. Dan dia punya banyak pilihan yang tersedia. Tapi bahasa yang kaya dan penuh warna, menurut saya itu adalah bagian dari semua daya tawar yang sedang dia coba bangun. Dan orang-orang menafsirkan sebagian dari itu secara harfiah karena alasan politik. Saya rasa saya melihatnya apa adanya. Saya melihat bagaimana bahasa presiden digunakan sebagai daya tawar saat berurusan dengan pihak Iran. Dan hanya itu saja. Dan saya tidak berpikir kita sedang mengarah pada kejahatan perang. Tidak, sama sekali tidak. Ya, omong kosong seperti yang biasa kita sebut. Jenderal Kini, terima kasih banyak. Trump membuat Iran mundur. Mereka menyebutnya gila karena ancamannya, tapi ancaman itu berhasil. Selat itu akan dibuka kembali, dan Iran berjanji untuk menghentikan peluncuran rudal dan drone. 24 jam ke depan akan menjadi ujian. Jika kapal tanker bisa lewat, kita akan secara resmi mengakhiri ini dalam waktu 6 minggu sesuai tenggat presiden. Jika ada permainan, kita akan kembali ke hari jembatan dan pembangkit listrik. Para mula seharusnya tahu, ekonomi mereka sedang krisis. Industri seperti baja, petrokimia, dan kompleks militer telah runtuh. Rakyat sudah turun ke jalan pada krisis terakhir. Dan sekarang keadaannya jauh lebih buruk. Pagi ini kami membombardir permata mahkota mereka, Pulau Karg. Iran tidak bisa kehilangan pulau itu. Pesawat B-52, kami sudah bergerak ke sana hari ini. Tapi Iran tidak punya pilihan lain. New York Times memberitakan bahwa Tiongkok meminta mereka menerima kesepakatan itu karena ekonominya sudah tidak sanggup lagi. Rezim itu terpojok dan presiden percaya bahwa mengirim tentara untuk membuka selat dan merebut Pulau Karg bukanlah tindakan yang bijaksana dan hanya menjadi pilihan terakhir. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? 2 minggu negosiasi damai yang bisa runtuh kapan saja. Dan negosiasi itu akan dimulai pada hari Jumat di Pakistan. Tim presiden berkomitmen untuk mengendalikan uranium. Rezim itu sedang goyah. Kepemimpinan militer mereka dan basis industri pertahanannya pada dasarnya telah lenyap. Seringkali rezim runtuh setelah perang. Iran bisa tetap menjadi negara gagal dan terpuruk yang berjuang dengan kekerasan untuk mengendalikan populasinya. Mungkin sudah siap untuk sebuah revolusi. Mungkin tidak. Mungkin tidak pernah. Tempat ini kacau, harga minyak anjlok dan kontrak berjangka saham melonjak tinggi. Jika gencatan senjata bertahan dan selat dibuka kembali, ekonomi akan tumbuh lagi. Harga bensin turun ke kisaran $2, kalau beruntung pada musim gugur. Daya tangkal Amerika kembali lagi. Dunia baru saja menyaksikan demonstrasi luar biasa dari superioritas militer dan teknologi. Tapi ini belum berakhir. Kita masih punya Kuba, Greenland, dan Kanada. Hanya bercanda.